umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih sama Allah amalan-amalan cerdas. Amalan-amalan yang ringan, gampang, cepat, tapi umurnya panjang. Ustaz tulis ya amalan-amalannya. Yang mau diamalkan boleh nulis. Mudah-mudahan umur ibadahnya panjang. Yang belum berangkat haji angkat tangan, Ustaz mau lihat. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa berangkat ke Baitullah melakukan ibadah haji dan umroh. Niatin ya. Amalan pertama, ini hadis dari Rasulullah SAW ketika para fuqara Madinah, orang-orang fakir Madinah komplain sama Rasul. Mereka bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, dhahaba ahli dusur bil ujur, hum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Rasul, enak benar orang-orang yang kaya, mereka bisa dapatkan pahala begitu gampang. Kalau kami sholat, mereka juga sholat. Kalau kami puasa, mereka juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka yang berlimpah. Bagaimana cara kami bisa nyusul mereka dalam urusan pahala? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mau nggak aku kasih tahu bagaimana cara nyusul mereka? Dan nggak cuma sekedar nyusul mereka, kalian bisa ngelampaui amalan-amalan mereka dan kalian nggak bisa tersusul. Mau ya Rasul? Dan Rasulullah SAW mengatakan, amalan yang aku ajarkan kepada kalian ini itu setara dengan haji, umroh, sedekah, dan jihad. Ustaz ulang, setara dengan apa? Haji, umroh, sedekah, dan jihad. 4 nih. Mau nggak? Kata Rasulullah. Mau ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah ajarkan ini. Nah, ini amalan cerdas. Anda bisa dapatkan pahala haji, umroh, sedekah, jihad sehari bisa berkali-kali. Gimana caranya Rasulullah? Tusabbihunallaha 33. Kalian ucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah setelah sholat 33 kali. Wa tuhammidunallah, dan kalian ucapkan tahmid pada Allah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa tukabbirunallah, dan kalian takbir, ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Dan kalian akan nyusul mereka, kalian bakal balap dan kalian nggak bisa lagi dikejar pahalanya. Dan pahalanya tasbih, tahmid, takbir 33 kali ba'da sholat itu setara dengan haji, umroh, jihad, dan sedekah. Catat tuh, catat. Setara dengan haji, umroh, jihad, sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak.
Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah kasih kita sehat walafiat, umur panjang, dan Allah beri kesempatan kita untuk thalabul ilmi lagi. Kalau nggak salah menurut Mas Adi katanya 2019 kayak sebab terakhir ke sini. Dan alhamdulillah kita semuanya diberi kesempatan untuk jumpa lagi. Dan tema kajian kita pada siang hari ini adalah amalan cerdas di umur terbatas. Dan amalan cerdas di umur terbatas karena banyak yang nggak sadar bahwa umurnya udah pas-pasan. Rasanya baru kemarin nikah, sekarang cucu mau nikah. Rasanya baru kemarin hari Jumat, baru Jumat lagi ketemu. Rasanya baru kemarin Ramadan, bentar lagi Ramadan. Rasanya baru kemarin lulus kuliah, sekarang anak udah mau kuliah. Rasanya baru kemarin dunia itu sebentar. Cuma satu kalimat aja. Yang enggak, apa? Rasanya baru kemarin gajian, udah gajian lagi. Itu enggak. Umur itu singkat. Sahabat saya cerita di jelang Ramadan. Biasanya jelang Ramadan itu kuburan di mana-mana rame. Dan sahabat saya ini bawa anaknya usia 7 tahun naik mikrolet ke kuburan karet Bifak. Pagi itu jam 7 kira-kira Ustadz, saya ajak anak saya umur 7 tahun itu. Awalnya saya cuma pengen ngasih tahu, ngedidik dia bahwa semua kita bakal mati. Seperti sekarang kita ziarah ke kakek, nanti kalau ayah mati kamu ziarah ke kubur ayah. Itulah kira-kira pesannya mau disampaikan. Tapi begitu turun dari mikrolet Ustadz, anak saya seneng banget lihat kuburan rame. Dia kira itu tempat mainan kali. Dan Masya Allah, anak ini baru bisa baca dan ceriwis. Anak 7 tahun kan kalau ngomong gak pernah pelan. Jadi dia ngeliatin batu-batu nisan, dia bacain nama-namanya. Namanya termasuk juga tahun kematiannya. Dan anak kecil ngomongnya gak pelan, kencang. Fulan bin Fulan mati 97 gitu. Fulanah binti Fulan 56. Fulan bin Fulan 2004. Fulanah binti Fulan 87, disebut aja semuanya. Dan karena kuburan lagi ramai, semua orang pada nengok tuh. Apalagi Ustadz, gawatnya kalau batu nisan yang dibaca anak saya ada keluarga lagi ziarah, itu gawat tuh. Jadi saya malu banget, semua orang pada ngeliatin. Sampai ulahnya diulang-ulang berpuluh-puluh kali. Enggak, akhirnya saya pegang tangannya, saya ngomong gini, ayo nak cepetan, kakek nunggu doa kita. Tahu nggak Ustaz, anak saya rupanya setelah dia baca belasan batu nisan, dia ngucapin kalimat yang saya nggak duga. Tiba-tiba dia ngomong gini, ayah, tinggal di kubur rupanya lama juga ya. Tiba-tiba seperti kesambar geledek, saya ngeliat kanan kiri depan belakang batu nisan. Saya ngeliat ada orang udah puluhan tahun dikubur. Yang ratusan tahun ada nggak? Ada. Yang ribuan tahun ada nggak? Ada. Yang jutaan tahun ada nggak? Ada. Dinosaurus sama teman-temannya. Kata para ahli paleontologi, yang terakhir punah 65 juta tahun yang lalu. Kalau dinosaurus benar ada. Bayangin nih, bayangin. Kita nggak ngomong hari berbangkit, kita nggak ngomong sirat, kita belum ngomong tentang surga neraka yang selama-lamanya. Ini baru satu alam setelah dunia. Ayah, rupanya di dalam kubur tuh lama juga ya. Udah segitu aja di ceramahnya. Jadi apa sih yang dicari? Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Amaru ummati," umur umatku, "ma baina sittina wa sab'in," antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu zalik, dikit bener yang bisa lewat dari 70 tahun.
Yang 60 tahun angkat tangan. Pura-pura nih. Siap-siap semuanya. Dan kalau kubur itu bisa sampai ribuan tahun, bekalnya gimana ceritanya kalian siapkan? Ini tazkirah buat Ustadz juga. Sebut usia kita dikasih 60 tahun sama Allah. Ada nggak 30 tahun dipakai ibadah? 50%-nya? Enggak. 20 tahun? Enggak. 10 tahun? Enggak. Jangan-jangan setahun aja. Kalau dipres tuh, umur kita setahun juga nggak nyampe dipakai buat ibadah. Karena 24 jam Allah kasih dalam sehari semalam. Kalau kita sholat 5 waktu, berapa lama? Paling lama kita sholat. Sebut 10 menit. 10 menit dikali 5 waktu, itu baru 50 menit. 50 menit taruh sejam dah. Dibanding 24 jam, maknanya hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu nggak nyampe 5%. Maka kalau 60 tahun Allah kasih 5%-nya berapa kira-kira? 3 tahun. Maka hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih sama Allah amalan-amalan cerdas, amalan-amalan yang ringan, gampang, cepat, tapi umurnya panjang. Ustaz tulis ya amalan-amalannya. Yang mau diamalkan boleh nulis. Mudah-mudahan umur ibadahnya panjang. Yang belum berangkat haji angkat tangan, Ustaz mau lihat. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa berangkat ke Baitullah melakukan ibadah haji dan umroh. Niatin ya. Amalan pertama, ini hadis dari Rasulullah SAW ketika para fuqara Madinah, orang-orang fakir Madinah komplain sama Rasul. Mereka bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, dhahaba ahli dusur bil ujur, hum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Rasul, enak benar orang-orang yang kaya, mereka bisa dapatkan pahala begitu gampang. Kalau kami sholat, mereka juga sholat. Kalau kami puasa, mereka juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka yang berlimpah. Bagaimana cara kami bisa nyusul mereka dalam urusan pahala? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mau nggak aku kasih tahu bagaimana cara nyusul mereka? Dan nggak cuma sekedar nyusul mereka, kalian bisa ngelampaui amalan-amalan mereka dan kalian nggak bisa tersusul. Mau ya Rasul? Dan Rasulullah SAW mengatakan, amalan yang aku ajarkan kepada kalian ini itu setara dengan haji, umroh, sedekah, dan jihad. Ustaz ulang, setara dengan apa? Haji, umroh, sedekah, dan jihad. 4 nih. Mau nggak? Kata Rasulullah. Mau ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah ajarkan ini. Nah, ini amalan cerdas. Anda bisa dapatkan pahala haji, umroh, sedekah, jihad sehari bisa berkali-kali. Gimana caranya Rasulullah? Tusabbihunallaha 33. Kalian ucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah setelah sholat 33 kali.
wa tuhammidunallah, dan kalian ucapkan tahmid pada Allah salatan wa salasin, 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa tukabbirunallah, dan kalian takbir, ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33 kali. Dan kalian akan nyusul mereka, kalian bakal balap, dan kalian gak bisa lagi dikejar pahalanya. Dan pahalanya tasbih, tahmid, takbir 33 kali ba'da sholat, itu setara dengan haji, umrah, jihad, dan sedekah. Catat tuh, catat. Setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Maka setiap sholat, buat umat Muhammad yang cerdas, jangan tinggal ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? Siapa yang suka ngerutinin amalan tasbih, tahmid, takbir 33 kali pada sholat, angkat tangan. Yang sering amalin, insyaallah. Sekarang Ustaz nanya, siapa yang baru tahu keutamaannya begitu dengar ceramah Ustaz, angkat tangan. Tuh kan. Jadi selama ini rupanya kita ibadah karena ngelihat guru, karena ngelihat orang tua, belum tahu keutamaannya. Dan kadang-kadang kalau lagi sibuk, kadang-kadang tasbih, tahmid, takbir habis sholat, langsung kita tinggalin Allahumma, lantas jalan. Udah belum? Satu amalan tuh. Jadi maknanya kalian bisa dapatkan pahala haji 5 kali dalam sehari, pahala umrah 5 kali dalam sehari, pahala jihad 5 kali dalam sehari. Dan angkat tangan yang sudah berangkat haji 10 kali, angkat tangan. Nggak ada? Maka nih ilmu Ustadz kasih ya, amalan cerdas yang dikasih tahu Rasulullah SAW setara dengan haji, umrah, sedekah, dan jihad di jalan Allah. Yang kedua, sholat isyraq atau sholat syuruk. Sabda Rasulullah SAW, man sholat subha fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tadlu asy-syams summa shalla rak'ataini kana lahu ajru hijjatin aw umratin tammah tammah tammah. Rawahu Tirmizi. Nih ada 3 amalan setiap pagi kerjain kalau sempat, kalau nggak ada kesibukan, minimal weekend kerjain ini. Siapa yang sholat subuh berjamaah, satu amalannya sholat subuh berjamaah, jangan ngangkat tangan, usah. Terus yang kedua, lalu dia mengingat Allah hingga matahari terbit. Jadi memperbanyak zikir atau baca Al-Quran, atau kalau di masjid dengerin tausiah. Dan yang ketiga, lalu dia ngerjain sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq atau syuruk. Siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu kemudian memperbanyak mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat isyraq, kana lahu ajri hijjatin au umratin tamah tamah tamah. Baginya pahala haji, umrah sempurna, sempurna, sempurna. Tanyakan kepada semua jemaah yang sudah melakukan haji dan umrah, apakah haji dan umrah yang mereka kerjakan sempurna enggak? Jawaban mereka bingung. Begitu ditanya sempurna. Tapi Rasul kasih tahu, ada pahala haji, umrah bisa kalian kerjain, dapatkan setiap hari, setiap pagi, dan itu sempurnanya 3 kali kata Rasulullah. Sempurna, sempurna, sempurna. Dengan cara apa ya Rasul? Kerjain 3 hal. Sholat subuh berjamaah, perbanyak zikrullah sampai matahari terbit, dan yang ketiga sholat apa? Isyraq.
maka pahala haji umroh sempurna. Maka kalau setiap weekend hari Ahad saja dalam setahun ada 52 pekan, kalian sempatkan setiap Ahad cari datang ke Masjid Al-Hakim, ikutin sholat subuh berjamaah, ikutin kajian, kemudian sholat isyraq 2 rakaat setiap hari Ahad, maka kalian haji umroh dalam setahun 52 kali. Amin. Itu kalau kita hitung udah berapa tuh ya? Ini setahun 52 kali haji minimal. Maka umurnya 52 tahun ibadah. Ini tasbih dalam sehari 5 kali haji dikali 365 sama dengan, bantuin hitung, puyeng dah. Baru dalam setahun pahalanya banyak banget. Yang ketiga, kalau tadi hadis riwayat Tirmizi Usbab sampaikan pahalanya haji dan umroh dan amalannya adalah salat isyraq. Tapi kalau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum subuh Rasul di masjid sampai waktu duha. Ustaz ulang, amalan Rasulullah dari sebelum subuh sampai waktu duha di masjid. Rasulullah SAW lagi nginep di rumah istrinya, salah satu istrinya namanya Juwairiyah radhiyallahu anha. Siapa namanya? Juwairiyah. Ini sunnah Rasulullah, istrinya banyak. Langsung pada diam ibu-ibu. Lalu kemudian Rasulullah SAW pergi ke masjid. Juwairiyah tahu pahala sampai isyraq aja, pahalanya haji umroh sempurna. Tapi perempuan tuh, Bu, sholat di kamarnya lebih bagus daripada sholat di dalam rumahnya. Sholat perempuan di rumahnya lebih utama daripada sholat di musola perempuan. Sholat di musola perempuan lebih utama bagi perempuan daripada sholat di masjid. Bahkan Ummu Habibah bilang pada Rasulullah, ya Rasul, aku pengen sholat bersamamu di masjid. Dan Rasulullah SAW bilang kepada Ummu Habibah, saya tahu kalian kaum perempuan pada senang kalau sholat di masjid, tapi ketahuilah sholat di rumah kalian wahai perempuan itu lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjidku. Jadi sholat di Masjid Nabawi berapa kali dibanding sholat di Masjid Al-Hakim? Saya ulang, sholat di Masjid Nabawi berapa kali dibanding sholat di Masjid Al-Hakim? 1000 kali. Dan sholatnya perempuan di rumahnya lebih hebat daripada sholat 1000 kali di masjidku, kata Rasul, Masjid Nabawi. Jadi 1.000.000 kali. Maka balik, ini amalan. Meskipun Rasulullah SAW ke masjid, Juwairiyah sholat di rumah. Ba'da duha Rasulullah SAW balik ke rumah. Rasul dapati Juwairiyah masih ada di atas tempat sholatnya, masih mengenakan pakaian sholatnya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya Juwairiyah, sejak kapan kau lakukan ini? Lalu Juwairiyah mengatakan, sejak kau tinggalkan rumah ya Rasul. Buat apa? Aku pengen ibadah sepertimu ya Rasul. Dari sebelum subuh sampai duha nggak bergerak di atas tempat ibadah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa jangan begitu. Perempuan itu kalau pagi banyak kerepotannya, bener nggak? Nyiapin, bebersih rumah, nyiapin keluarga yang mau berangkat, bikin sarapan segala macam. Rasul amat tahu. Mau nggak aku kasih tahu 4 kalimat yang kau ucapkan 3 kali itu lebih utama daripada ibadahku dari subuh sampai duha. Mau nggak kira-kira? Maka Juwairiyah juga menjawab persis seperti kalian semua, mau ya Rasul. Lalu kemudian Rasulullah SAW ajarkan tasbih ini di awal pagi. Ikutin ya. Siap? Yang mau catat-catat. Subhanallah
Mana suaranya? Wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ustaz ulang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Lagi. Ya. Nah, insyaallah. Yang hafal nanti tulis. Ini ada grupnya nggak? Ada. Share ya. Dan itu Ustaz kasih tahu, amalan ini diberitahukan Rasulullah kepada istrinya Juwairiyah, juga maknanya disampaikan kepada kita umatnya. Jadi amalan melebihi amalan Rasulullah setiap subuh sampai waktu duha dengan 4 kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Baca berapa kali? 3 kali di awal pagi ya. Maka amalan itu lebih dahsyat daripada amalan Rasulullah. Rasul yang cerita lebih hebat daripada amalanku di masjid dari subuh sampai duha. Kalau tadi amalan harian yang bisa membuat umur Anda panjang, bisa dapatkan pahala haji, umroh, dan bisa ngalahin amalan Rasulullah SAW. Bahkan pahala kalau tasbih tadi, haji, umroh, sedekah, jihad. Nah, ini amalan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Man iktasala wa ghassala, siapa yang bebersih dan mandi seperti mandi besar, lalu kemudian wa bakkara, dan pergi sepagi mungkin, lalu kemudian dia duduk di depan imam, lalu dia diam mendengarkan khutbah Jumat. Jadi amalannya bebersih, mandi, berangkat sepagi mungkin, berjalan, tidak berkendara, duduk di depan sedekat mungkin dengan imam, wa ansata, dan dia diam mendengarkan. Maka dari setiap langkahnya pahala saum 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Nanti hadisnya saya kirim ke Mas Adi, bagiin ke grup. Jangan pernah ngeremehin pahala sholat Jumat yang azan udah berkumandang masih pada kagak datang. Kasih tahu nanti kalau Ustadz bagi ke Mas Adi, kasih tahu ke WA grup, kasih tahu kepada suami-suami kalian, kasih tahu kepada anak-anak laki-laki kalian, kasih tahu kepada saudara-saudara laki-laki kalian, jangan ngeremehin sholat Jumat. Siapa yang pernah ngitung langkahnya menuju masjid kalau sholat Jumat? Tuh, dari trotoar ke sini aja tuh, trotoar jalan ke sini aja, coba hitung tuh, kira-kira berapa langkah? Boleh jadi lebih dari 50 langkah. Dan 50 langkah itu kalau kita sepagi mungkin datang
dan kita sempatkan mandi, lalu kemudian kita ambil posisi sedekat mungkin dengan imam dan kita dengarkan khutbahnya, maka setiap langkahnya adalah pahala saum 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Maka kalau 50 langkah udah 50 tahunan. Ini siklus. Kalau tadi Ustadz kasih tahu amalan cerdas siklusnya harian, ini sekarang siklusnya pekanan. Setiap Jumat. Tadi Ustadz dengar ada ibu-ibu yang ngomong, itu kan buat laki-laki Ustadz. Buat perempuan apa? Buat perempuan siklus pekanannya adalah baca suratul Kahfi. Apa keutamaannya suratul Kahfi? Angkat tangan, ada yang tahu nggak? Ya. Iya. Jadi cahaya dari Jumat ke Jumat, cahaya dari dirinya ke Baitul Atiq, ke Ka'bah Baitullah. Yang mau bisa berangkat haji cepat, umrah cepat, baca Kahfi, suratul Kahfi setiap Jumat atau malam Jumat. Sudah diamalin? Sudah? Alhamdulillah. Dalam hadis lain, siapa yang baca suratul Kahfi, maka Allah ampuni dosanya dari Jumat ini ke Jumat berikutnya dan Jumat sebelumnya. Tuh lihat, dosanya diampunin. Ya, itu amalan cerdas. Yang keempat, siklus pekanan. Sekarang siklus tahunan. Siklus tahunan. Sekarang bulan Jumadil awal ya, Jumadil akhir, dan Ramadan insya Allah bulan Maret. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umur, bisa jumpa dengan Ramadan. Dan pesan Ustadz, pesan Allah, pesan Rasul, kalau Allah panjangin usia di bulan Ramadan, jangan malas. Dapatkan Lailatul Qadar. Harus punya cita-cita. Kenapa? Tadi Ustadz bilang, kalau Allah kasih usia kita 60 tahun, belum tentu 3 tahun kita pakai ibadah. Ini Allah bilang, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu? 83 tahun. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian orang yang cerdas, kalau kalian tahu ada di Mall HI ada diskon besar-besaran 99%. Ini kita dikasih tahu nih, semua toko di Mall HI itu semuanya diskon 99%. Kira-kira pada lompat kagak nih? Sama. Allah ngasih tahu di Ramadan ntar ada sale besar-besaran. Kalian ibadah cuma 1 malam kata Allah. Tapi aku kasih bonus ibadah setara dengan 83 tahun. Udah dikasih tahu gitu, tidur. Maka kalau mau cuti, nggak usah cuti mudik, nggak usah. Cutinya adalah cuti iktikaf. Jadi malam 21 sampai penghujung Ramadan yang dicari itu
Kalau kalian dapatkan malam Lailatul Qadar sekali setara 83 tahun. Kalau seumur hidup kalian kejar Lailatul Qadar ketemu 10 kali, maknanya usia ibadah kalian 830 tahun. Kalau kalian kejar Lailatul Qadar seumur hidup 20 kali, maknanya usia kalian 1660 tahun. Ibadah terus isinya itu. Dan ini yang begitu Rasulullah SAW ceritakan, kana min Bani Israel rajulun yuqalu lahu Syam'un. Dulu ada seorang pria di Bani Israel namanya Syam'un. Bahasa Arabnya Sam'un, bahasa Ibraninya Samson. Kana yuqatilu fi sabilil al-fashar. Dia jihad di jalan Allah, perang 1000 bulan. Wa yasum al-fashar, dia puasa 1000 bulan. Wa yakumul lail al-fashar, dia qiyamul lail 1000 bulan. Itu para sahabat kalau nggak dengar ibadah yang dahsyat gitu, nggak kayak kita. Kalau kita kan bawaannya keder tuh, gimana caranya ibadah kayak gitu. Para sahabat enggak, dikejar sama para sahabat, ya Rasul. Itu orang usianya panjang banget, gimana kita nih? Usia kita pendek-pendek. Maka karena irinya sahabat dengan amal hebat Syam'un, Allah kasih hadiah. Hadiahnya apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nggak usah kejar qiyamul lail 1000 bulan, nggak usah ngejar puasa 1000 bulan, nggak usah ngejar jihad 1000 bulan. Kalian dapatkan Lailatul Qadar itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Karena itu Bu, Pak, targetin bareng-bareng ya, tahun ini ketemu Lailatul Qadar. Siap? 10 malam terakhir paksain, jangan tidur. Orang kita nonton Maroko lawan Portugal ntar malamnya kita siap. Oke nggak kira-kira? Maka dunia aja siap, apalagi urusan akhirat. 83 tahun tuh, amalan cerdas di umur terbatas. Siklus tahunan lagi, Saum Arafah, puasa Arafah, tanggal berapa kira-kira? Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Catat, terlalu banyak umat Muhammad SAW yang nggak ngerti keutamaan Saum Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah pada kagak puasa. Adakah yang tahu Jemaah Hakim ini keutamaan Saum Arafah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Diampuni 2 tahun. Iya, jadi setahun yang lalu, setahun yang akan datang, 2 tahun maknanya. Kalau kita puasa Arafah 10 kali, maknanya 20 tahun dosa kita Allah ampuni. Kalau sempat 50 kali puasa Arafah, 100 tahun dosa-dosa kita Allah ampuni. Maka ini cara yang gampang kalau kita tahu ilmunya. Saum Asyura, keutamaan Saum Asyura apa? Ada yang tahu? Asyura tanggal berapa tuh? 10 Muharram. Jadi harus ada dalam kalender kita. Tanggal 9 Zulhijjah Saum Arafah, 10 Muharram Saum Asyura. Saumu yaumi Asyura ahdasibu 'alallahi kafira as-sana al-madiyah, kata Rasul. Puasa di hari Asyura aku berharap pada Allah, Allah ampunin dosa setahun yang lampau. Setahun dosa Allah ampunin. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan-amalan yang akan membuat kalian bisa dapatkan pahala yang amat banyak. Amalan-amalan cerdas. Dan sekarang amalan yang super dahsyat.
Amalan ke-8 yang membuat umur kita panjang, ibadahnya di sisi Allah adalah sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita bisa sesering mungkin. Yang sudah haji bisa ulang-ulangi umroh setiap bulan kalau perlu, amin. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan segera berangkat haji. Kenapa Ustadz? Itu pahalanya dahsyat dan umurnya panjang. Kata Rasulullah SAW, "Salatun fi masjidi hadza alfa marrah mimma siwaha." Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, 1000 kali lipat dibanding salat dimanapun, termasuk di Masjid Al-Hakim, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Karena salatun fi Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram itu mi'ata marrah min salatin fi masjidi hadza, 100 kali lipat daripada salat di masjidku ini. Maknanya 1000 kali 100, 100.000. Sekali salat di Masjidil Haram 100.000 dibanding salat dimanapun juga. Dan ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekali salat asar di Masjid Al-Hakim dibanding sholat di Masjidil Haram sholat asar, maka perbandingannya begini. 100.000, coba pakai kalkulator semuanya. 100.000 dibagi 5 kali sholat dalam sehari, maknanya berapa hari? 20.000 hari, betul? Masih bisa ngitung kan? 20.000 kan? 20.000 hari dibagi 365 hari dalam setahun. Coba bantuin itu. 20.000 hari dibagi 365 hari. Tuh, udah susah ngitungnya ya. 54 tahun. 54 tahun, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangin nih, kalian pakai paket umroh yang biasa aja, yang 9 hari, biasanya di Mekah itu 4 hari, amin. Maka kalau sholat fardunya aja biasanya 4 hari di Mekah, 4 hari dikali 5 waktu sholat, maknanya 20 kali sholat di Masjidil Haram, oke? Dikali 20 dikali 54 tahun jadi berapa? Udah 1000 tahun. Maknanya kalau kalian bisa menghitungnya, maka kayaknya kalian gak kepengen jalan-jalan kemana-mana. Kalian gak kepengen untuk beli mobil misalnya, ganti mobil setiap tahun. Tahu kenapa? Karena sholat 4 hari aja, 5 waktu dalam sehari, itu setara dengan 1000 tahun ibadah di sisi Allah. Karena itu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya Allah kasih kemampuan untuk bisa sholat di Masjidil Haram, baik haji maupun umroh. Ini kita belum ngomong tentang umrohnya, kita ngomong belum tentang hajinya, baru sholatnya. Dan 8 ini, mulai dari nomor 1 sampai 8, itu sebagian segelintir amalan-amalan cerdas di usia yang terbatas. Maknanya, ibu bapak sekalian rahmati Allah, kalau kita kumpulin tuh, boleh jadi kalau kita tahu kita rajin, boleh jadi usia kita di sisi Allah bisa jutaan tahun. Ibadah di sisi Allah, isinya ibadah. Tapi orang-orang yang nggak ngerti ilmu, apalagi orang-orang yang tidak beriman, dikasih umur panjang sama Allah, dia nggak ngerti buat apa hidupnya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas, dalam hadis lain, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian yang umurnya panjang dan amalannya bagus. Dan amalan bagus itu tiada lain kalau ilmunya cocok seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, 8 amalan cerdas Ustaz sampaikan, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Yuk.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk yang amalan ini dari subuh kita zikir menunggu sholat Isra. Jikalau batal wudhunya gitu ya, terus kita wudhu lagi sambil nunggu sholat Isra-nya, itu masih dapat nggak pahalanya? Pertanyaan saya, ada yang bilang jaga wudhunya gitu, dari subuhnya bisa menjaga wudhunya sampai ke Isra gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau batal wudhu aja dan kembali lagi itikaf sampai Isra, apakah dapat pahalanya? Insya Allah pahalanya dapat. Itu ya. Ya. Ya, silakan tuh di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat Isra, Pak, saya mau tanya, itu katanya ada persyaratan ya Pak. Jadi mulai sholat subuh sampai sholat Isra itu kita nggak boleh ngomong mengenai duniawi. Misal kalau wanita kan sebaik-baik sholat wanita di rumah. Nah, kita sebagai seorang ibu kan kadang-kadang bisa di rumah tuh ada pembantu, kamu sekarang masak ini kan itu dunia. Apa tuh kita termasuk batal untuk melaksanakan sholat Isra? Nah, saya sering mendengarkan tausiah seperti itu. Nah, terus ada lagi yang bilang syarat sholat Isra itu apabila di masjid, bukan di rumah gitu. Jadi saya tuh kalau habis sholat subuh kita zikir, kemudian jam 5:30 sampai 6:30 saya ikut tilawah Quran 1 jam. Nah, pada saat tilawah itu kita dikasih waktu, ibu-ibu sekarang udah waktunya sholat Isra. Tapi saya kadang-kadang ragu melaksanakan karena saya mengatur pembantu masak ini serok, tapi saya ngomongin dunia nih. Tolong pencerahannya Pak Ustaz. Siap. Tadi saya sudah kasih tahu amalan yang lebih hebat daripada sholat Isra, lebih hebat daripada amalan Rasulullah. Sholat subuh sampai sholat duha buat perempuan. Istrinya Rasulullah namanya siapa tadi? Juwairiyah. Kalau ibu misalnya nggak bisa ngejar Isra, kejarnya itu subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ucapkan itu 3 kali, lebih utama daripada ibadahku di masjid dari subuh sampai duha, bukan cuma sampai Isra. Jadi pahalanya dapat. Terus tentang apakah harus di masjid, nggak disebut tuh sama Rasul. Siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dia mengingat Allah sampai matahari terbit, lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat, nggak ada masjid itu. Jadi kalau ibu berjamaah di rumah bisa nggak? Bisa, sama anak perempuan ibu, sama ARD ibu bisa. Tapi kalau perempuan sholat sendiri juga lebih bagus. Jadi itu hitopnya, konteksnya diberikan kepada umat yang laki-laki. Kalau perempuan mau datang ke masjid boleh nggak? Jawabannya boleh, nggak dilarang. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, sholat di rumah. Tadi Ummu Habibah saya sebutkan hadisnya, kata Rasulullah, aku tahu engkau pengen sholat bersama aku di masjid, tapi sholatmu di rumahmu lebih utama daripada 1000 kali dibanding sholat bersamaku di masjid ini. Gitu ibu. Jadi laki-laki punya kelebihan, perempuan juga dikasih kelebihan yang banyak dalam agama ini. Ada yang mau ditambahin lagi? Cukup? Masih? Ada yang mau bertanya? Enggak, ini ibu sudah cukup belum? Kasih mic-nya lagi. Intinya, maksudnya maaf. Saya belum jelas intinya, diterima kan sholat Isra saya? Diterima. Ya, dalam urusan ibadah ibu harus husnuzon sama Allah. Ya, tidak ada kata masjid tadi itu. Terus boleh nggak dalam urusan dunia? Kalau repot urusan dunia tadi itu diganti dengan tasbih yang 3 kali. Diajarin sama Rasulullah sama Juwairiyah. Itu ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ibu yang duduk di belakang, apa sama pertanyaannya? Hampir sama. Boleh dekat sedikit, nggak kedengeran? Saya sering sholat subuh ke masjid berjamaah karena rasanya tuh lebih berjamaah bacaan sholatnya. Iya. Nah itu pahalanya itu dengan di wanita ya, di
di rumah dengan ke masjid sama, atau kalau laki-laki kalau ke masjid pahalanya kan Iya. lain, Mm-mm. kalau wanita sama. Iya. Tadi sudah dijawab apa saya belum? Udah ya. Baik. Sekarang untuk menguatkan ya. Kalau tadi hadis Rasulullah la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalau perempuan lebih utama sholat di rumah, ada hadis lain Rasul mengatakan jangan kalian larang wahai para laki-laki hamba-hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke masjid Allah. Jadi bahasanya jangan dilarang. Kalau mereka mau dipersilahkan. Tapi kalau mau yang lebih utama, tadi hadis sudah banyak saya kasih tahu. Jadi sholat di rumahnya, sholat di kamarnya lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. Nah sekarang saya mau pakai logika. Ini juga ditanyakan oleh istri saya beberapa hari yang lalu. Kalau udah nyampe di tanah suci, mana lebih utama, sholat di kamar hotel atau sholat di masjid? Jawabannya gimana? Itu kalau pakai perasaan begitu. Tapi lihat ya, nggak usah ngeliat di Masjidil Haram. Kalian di Masjidil Haram nggak bisa dipisah. Laki-laki perempuan bisa gabung sholatnya. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang persis seperti masjid-masjid lain biasanya, yang perempuan sama laki-laki dipisah. Dan yang sudah berangkat haji umroh angkat tangan, Ustaz mau lihat. Yang sudah berangkat haji umroh angkat tangan. Oke, alhamdulillah cukup banyak. Dan hampir di seluruh dunia jemaah haji maupun umroh, perhatikan setiap rombongan jumlah jemaah perempuan lebih banyak daripada jumlah jemaah laki-laki. Sepakat? Sepakat kan? Dan jumlah di Indonesia aja perempuan jauh lebih banyak, termasuk juga jemaah haji dan umroh. Tapi lihat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu segitu gedenya. Soft buat perempuan dikasih sama ulama mereka nggak nyampe setengah. Seperempat nggak nyampe seperempat. Seperdelapan nggak nyampe seperdelapan. Dikasih cuma di pojok kanan, pojok kiri dan di luar. Seperti ulama mereka pengen nyampaikan bahwa hadis Rasul nggak berubah. Sholat perempuan itu lebih utama di rumah. Pahalanya tadi Bu 1000 kali lipat dibanding sholat di masjidku ini, kata Rasul. Jadi ini yang disebut kalau beragama dengan ilmu. Ibu gak bakal ngerasa wah gak adil. Enggak, Anda akan dapatin keutamaan lebih hebat lagi kalau Anda tahu ilmunya. Itu ya. Jadi ayo nikmati apa yang diajarkan Rasulullah tentang agama ini, nikmati, insya Allah Anda akan punya kelebihan-kelebihan. Dan para perempuan sama nih, perempuan kan dari dulu tukang debat, ngelihat janji-janji Allah dan Rasulnya tentang jihad, mati syahid di jalan Allah, maka mereka ngedebat Rasul. Ya Rasul, enak banget laki-laki bisa dapat syahid masuk surga tanpa hisab kalau mereka jihad di jalan Allah. Lalu bagaimana dengan kami? Ini disampaikan oleh Ummu Aisyah Ummul Mukminin. Cuman Rasulullah SAW, perempuan ada jihadnya yang tidak pakai perang. Apa itu? Al-hajju wal umrah. Haji dan umroh itu adalah jihad kalian. Tuh dikasih kelebihan, nggak usah pakai bunuh-bunuhan. Dan perempuan masih banyak lagi tuh dikasih keutamaan sama agama ini. Maka kalau Anda tahu ilmunya, maka amat beruntung kita jadi muslim dan muslimah. Ada lagi kah yang nanya? Cukup? Habis berarti nih? Oh masih mau nanya, ya silakan. Di sebelah sana juga ada yang mau nanya. Ayo silakan sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai bulan Muharram itu hukumnya bagaimana kalau misalnya dikerjakan dari 1 sampai tanggal 10. Ya. Dan terus Dzulhijjah 1 juga sampai tanggal 9. Terima kasih atas keterangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan orang yang ngerti agama, Masya Allah. Jazakillah Bu. Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal kata Rasulullah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Boleh nggak puasa 1 bulan? Jawabannya silahkan. Jadi berdasarkan hadis ini silahkan banyakin puasa. Enggak cuma tanggal 10, tanggal 1 sampai 10 boleh Ustaz? Boleh. Tanggal 11 sampai tanggal 29 atau 30? Jawabannya boleh. Bahasanya Rasulullah, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Tapi di antara hari-hari itu yang paling utama puasanya Asyura. Sama juga tentang saum Arafah. Amal ibadah yang paling utama kata Rasulullah SAW, yang paling Allah suka adalah amal di bulan Zulhijjah ini. Lalu kemudian ma min ayyamin al-amal as-salih fi habbu ilallah mimma min hazil ayyam. Itu redaksinya. Enggak ada hari-hari amal soleh di dalamnya lebih utama dan lebih Allah sukai dibanding amal ibadah di hari-hari ini. Hari-hari apa? Hari-hari Zulhijjah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal-amalan itu bisa ngalahin jihad di jalan Allah? Jawaban Rasul, iya. Amalan-amalan di hari-hari Zulhijjah itu bisa ngalahin semua amalan termasuk jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad lalu kemudian dia nggak pulang lagi, dia terbunuh dan dia nggak bawa apa-apa, udah dia selesai, dia mati syahid. Maknanya amal soleh di awal bulan Zulhijjah itu mengalahkan apapun juga. Jadi bayangin ya, tilawah Al-Quran di hari-hari awal Zulhijjah itu setara dan ngalahin jihad di jalan Allah. Anda sedekah di awal-awal Zulhijjah itu setara dan ngalahin jihad di jalan Allah. Anda silaturahim ngalahin jihad di jalan Allah. Jadi amalan terlalu dahsyat. Apakah tanggal 9 Zulhijjah? Enggak. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Gitu ya Bu. Jadi ngalahin jihad. Kenapa tidak dihitung dalam amalan-amalan cerdas? Karena saya tadi ngitungnya pakai tahun. 60 tahun, 70 tahun usia kita dipakai berapa tahun? 3 tahun juga nggak nyampe ibadah. Ini caranya nih, kejar nih. 8 amalan. Demikian. Silakan lagi, mau nanya lagi? Punten Ustaz. Iya. Mengenai yang tadi sholat di rumah, kalau saya pribadi misalnya mengkhususkan bukan karena bulan Ramadan istimewa banget untuk tarawihnya Ustaz. Saya memang lebih suasana Ramadannya juga mengena, terus lebih agak khusyuk untuk berjamaah tarawih gitu. Gimana asal kita tidak menimbulkan fitnah menurut saya dengan anggap kita nggak terlalu norak pergi ke masjidnya, jadi pokoknya nggak menimbulkan fitnah. Ya, niatnya cuma untuk mau berjamaah tarawih gitu mendapatkan. Itu gimana penjelasannya Ustaz? Jawabannya gampang, boleh. Dari tadi dijawab juga boleh. Tapi kalau pengen tahu mana yang lebih utama, ya kan? Dari tadi juga kata saya sampaikan tadi boleh. Jadi kalian datang ke Masjid Nabawi juga boleh, nggak pernah dilarang. Jadi boleh. Tapi kalau kalian pengen tahu silahkan. Bahkan itikaf di dalam masjid, Rasul mempersilakan istri-istrinya untuk itikaf. Hingga masing-masing istri, Aisyah dan lain-lainnya, mereka membuat kemah di dalam masjid Rasul. Jadi jawabannya boleh nggak itikaf perempuan? Jawabannya boleh. Dan masjid Rasulullah zaman dulu kecil, lebih kecil daripada Masjid Al-Hakim ini. Dan bayangin mereka semuanya pasang kemah. Tapi begitu sudah mulai rame, maka kemudian Rasulullah memerintahkan istri-istrinya itikaf di rumah. Itu ya.
Jawabannya nggak dilarang, boleh. Selagi tidak ada mudorot. Dan ini mudorot nih, kalau sudah mulai rame, space-nya kecil, nah itu mudorot namanya. Maka yang perempuan di rumah. Itu. Tidak dilarang, boleh. Baik, sudah cukup? Ini kita sampai asar ya? Hah? Jadi kita ngapain lagi nih? Nomor 9 amalannya. Tilawah Al-Quran. Rasanya 8 kayaknya nggak pas. Kalau amalan tuh kira-kira yang keren 9. Tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena ini amalan cerdas. Amalan cerdas gimana Ustaz? Amalan cerdas kata Rasulullah SAW, man qara harfan minal Quran falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan dapat satu hasanah kebajikan. Dan satu hasanah kebajikan itu pahalanya 10. Maka baca alif lam mim kata Rasulullah pahalanya berapa? 30. Baca Bismillahirrahmanirrahim 19 hurufnya pahalanya 190. Baca Al-Fatihah dari mulai basmalah sampai waladhdallin hurufnya berapa? Belum pernah hitung? 122 kata Rasulullah, maka pahalanya 1220. Siapa yang baca Al-Quran secara utuh, maka dia akan dapatkan pahala yang amat banyak karena jumlah hurufnya. Menurut hadis yang disampaikan Imam Syafi'i dari Rasulullah SAW, semua huruf Al-Quran itu 1.020.000 huruf. Maka kalian akan dapat pahala 10 juta kalau kalian khatam Al-Quran. Amin. Maka ini PR. Ustadz udah ngajar kemana-mana. Dari sejak tahun 2011 Ustadz Allah titipin ilmu menghafal Quran semudah tersenyum. Di Jemaah Al-Hakim ini Ustadz udah ngajarin belum ilmu menghafal Quran semudah tersenyum? Belum ini? Belum? Mana aja. Dan Masya Allah ini nih PR besar umat Islam di Indonesia. Mereka adalah populasi muslim terbesar di dunia, tapi riset Ustadz di mana-mana lebih dari 90% muslimah Indonesia tidak pandai baca Quran. Mas Ustaz, kalau nggak percaya, Bu, Pak, kalau Anda baca matnya salah, panjang pendeknya, maka salah nggak menurut Al-Quran? Salah. Kalau kalian baca sin ketuker sama shin titik 3, salah apa benar? Salah. Kalau kalian harokatnya salah, misalnya imam baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar, benar salah? Salah, kata jemaahnya lailatil. Oh, dia benerin Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ayat kedua dia samain wa ma adraka ma lailatil qadar. Jemaahnya bilang lailatul katanya. Yang benar mana sih dari ngomong tul dibilang til, sekarang ngomong til dibilang tul. Maka dia benerin wa ma adraka ma lailatul qadar. Ketiga kali dia bingung, ini jangan sampai salah 3 kali nih. Maka dia mikir nih lailatul apa lailatil, lailatul apa lailatil. Dia bingung, dia gantung, dia berharap jemaahnya nyambung. Lailat, jemaahnya pada diem, iseng tuh. Lailat, jahil banget tuh, nggak ada yang nyaut. Lailat, dia makin keringet dingin, dia nengok belakang. Woi sekarang tuh lepetil ini. Anda boleh ketawa, tapi ini keajaiban Al-Quran. Harokatnya Anda ganti, salah itu. Sama seperti ujung surat Al-Infitor. Perhatikan kata yaum, artinya hari. Di ayat 17, 18, 19 Anda akan ketemu 4 kali kata hari ini, yaum. Perhatiin ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. 1. Thumma ma adraka ma yaumuddin. 2.
Yauma 3, la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. 4 kali Allah sebut. Kali pertama kedua pakai domah, Bu. Kali 3 dan 4 Allah kasih fathah. Iseng kalian tuker-tuker, salah. Maka 90%, saya udah riset kemana-mana, umat muslim di Indonesia nggak pandai baca Al-Quran. 90% bacanya masih berantakan. Nah, karena itu ini berapa menit lagi kah kita menuju asar? Setengah jam. Oke. Ustadz mau ngajarin ilmu menghafal Quran semudah tersenyum, boleh? Ilmu ini insya Allah dalam waktu 20-30 menit orang yang bisa baca Al-Quran bisa langsung hafal, berikut makna, mahrot, tajwid, bisa nulis. Amin. Dan ini efektif buat anak-anak usia 3 tahun sampai kakek nenek 90 tahun. Dan Ustadz sudah ngajar di banyak kota, bahkan Ustadz lebih dari 20 negara udah ngajar ini. Alhamdulillah orang yang nggak bisa baca Al-Quran sama sekali bisa langsung ikutan dan semuanya seneng, semuanya senyum, semua tertawa. Tapi kalau di mana-mana semua bahagia, cuma di Masjid Al-Hakim nih nggak ada yang senyum, nggak tahu nih ngantuk, stres, apa lapar. Maka supaya nggak tegang, Ustadz ngajakin relaksasi dulu, boleh? Gimana cara relaksasinya? Ustadz izin berdiri ya, ini. Ikutin ya, ayo Bapak Ibu sekalian, tangannya begini. Rasakan kepala, tangan, leher, punggung semuanya rileks. Coba tangannya gini. Dan ciri-ciri orang yang rileks itu senyum-senyum. Oke, supaya tambah rileks, angkat tangannya, angkat. Sudah berasa rileks apa belum? Ciri-ciri orang stres berat kalau ditanya nggak mau jawab. Udah rileks apa belum? Oke, ini nama rileks kepaksa namanya ya. Ini turunin. Ustaz bisa lihat mana orang yang rileks, mana yang stres, mana yang mudah hafal Quran, mana yang susah, bisa kelihatan dengan cara gini. Ikutin ya, siap? Tepuk. Gini, jempolnya ke bawah, gerakin. Sekarang tangannya silang, ikutin Ustaz, silang. Jari-jarinya rekatkan. Pastikan jempolnya di bawah. Udah belum? Nih jari-jarinya begini Bu. Udah? Sudah? Coba semuanya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 3 ikuti gerakan Ustaz. 1, 2, 3. Jempolnya putar ke atas pelan-pelan. Tuh kan, banyak yang stres ini ya. Dan ciri orang stres berat udah kelar masih muter-muter tangan itu ya. Baik. Ustadz yang pengen ngajarin ngafal Al-Quran semudah tersenyum, boleh? Tapi Ustadz pengen tahu dulu, ngaku dengan jujur, siapa yang kalau baca Al-Quran mahrot, tajwid masih berantakan, angkat tangan. Ini bapak-bapak udah bener semua bacaannya? Oke. Turun. Pertanyaan kedua, siapa yang kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya, angkat tangan. Masya Allah, semoga dapat hidayah. Pertanyaan ketiga, siapa yang belum hafal surat populer ini? Yang belum hafal surat Ar-Rahman, angkat tangan. Yang belum hafal Ar-Rahman, angkat tangan. Masya Allah, ini belum hafal namanya. Pertanyaan terakhir, siapa yang nggak hafal Ar-Rahman juga nggak tahu artinya, angkat tangan. Masya Allah, rupanya Ustadz pagi tadi acara di Bandung, sekarang langsung ke sini Al-Hakim, baru ngerti kenapa Allah paksa Ustaz datang ke sini. Rupanya salah satu hikmahnya adalah demi menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Baik, Ustaz akan ngajarin ngafal Quran semudah tersenyum. Siap? Caranya gimana Ustaz? Caranya gampang, cuma 2 langkah. Berapa langkah? 2. Alhamdulillah udah nggak stres, udah mau jawab ya. Yang pertama ikuti suara lantang. Apa yang pertama? Yang kedua isyarat tangan. Apa? Suara lantang buat apa Ustadz? Persis seperti Rasulullah belajar sama Jibril alaihissalam. Nggak pakai tulisan, nggak pakai bacaan, nggak pakai mushaf. Jadi Jibril bacakan, Rasul ikuti. Sesimpel itu. Dan kalau Jibril sama Rasulullah one by one, sekarang Ustadz ketemu dengan puluhan orang. Maka Ustadz kalau bacain ayat ikuti dengan suara lantang. Buat apa? Kalau Ustadz dengar fasih, Ustadz lanjutin. Kalau belum fasih, Ustadz ulangin. Siap? Terus yang kedua, isyarat tangan buat apa Ustadz? Isyarat tangan ini akan membuat kalian langsung ngerti berikut artinya. Amin. Dan ngafal Al-Quran pakai gerakan tangan, insya Allah nggak usah pakai meres otak, tautannya hafal permanen selama-lamanya, nggak pakai lupa.
Biasanya kan kalau kita ngapal baru pakai sendal aja pada lupa, benar? Kalau pakai tangan insya Allah nggak lupa-lupa. Ustaz tahu dari mana? Yang ngomong bukan Ustaz, yang ngomong Allah. Allah berfirman. Mungkin para jemaah hakim tahu artinya nih, tahu ayatnya. Kalau tahu sambung ya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terusin. Wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum. Ya, Masya Allah, hafal semua surat apa itu? Yasin. Yuk bareng-bareng. Artinya apa? Tadi ayatnya pada hafal semua. Itu surat Yasin udah ribuan kali kita baca, benar? Sampai nggak usah dihafal udah langsung pada hafal, betul? Tapi Masya Allah sampai seumur gini jangankan diamalkan, artinya kita kagak tahu, benar kan? Itu pantas saja Al-Quran nggak merubah apapun dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu artinya. Apa artinya Ustaz? Itu ayat 65 dari surat Yasin. Al-yawma, di hari itu, kata Allah. Hari apa maksud Allah? Hari kiamat. Boleh jadi hari ini, boleh jadi pekan depan, boleh jadi ribuan tahun lagi, hanya Allah yang tahu. Di hari itu kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka dan berbicara pada kami tangan dan kaki mereka. Jadi seolah Allah pengen tahu, manusia pengen tahu nggak tempat nyimpan memori paling dahsyat di mana? Di mana Allah? Otak? Bukan, kata Allah. Handphone? Bukan. Laptop? Bukan. Server? Bukan. Di mana ya Allah? Allah bilang tempat nyimpan memori yang bisa bertahan ribuan tahun, miliaran tahun. Namanya kata Allah sini nih, tangan. Tapi jemaah hakim nggak ngerti kan bagaimana nyimpan memori di tangan? Udah ngerti belum? Belum. Pengen tahu nggak nyimpen memori di tangan? Pengen tahu caranya? Pengen tahu aja apa pengen tahu bingit? Pengen tahu bingit? Insya Allah. Maka caranya gini, kalau Ustaz bilang menghafal Al-Quran, jawab dengan suara lantang, tangannya tinju ke dada, bilang sekeras-kerasnya, mudah. Siap? Coba ya, menghafal Al-Quran. Ya Allah, ini belum makan siang bagaimana nih? Tahu semangat ya, menghafal Al-Quran. Mudah. Menghafal Al-Quran. Kalau saya nambahin semudah, jawab gini, tersenyum. Siap kira-kira? Oke, coba menghafal Al-Quran. Semudah. Oke, dengan suara selantang itu kita mulai baca ta'awuz dan basmalah. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ustadz bacain ayat, ikutin bacaan Ustadz. Siap? Kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Ustadz tidak akan mulai dari ayat-ayat awal surah Ar-Rahman karena ayat-ayat awal terlalu populer. Ustadz mau cari yang agak susah, agak panjang, agak tengah. Mulai dari ayat 7. Ayat berapa? Ayat 7. Dengerin ya. Was-samaa'a. Coba yang keras. Was-samaa'a. Lihat tangan Ustadz. Dan langit, pegang. Rafa'aha. Allah meninggikannya, angkat. Wa wada'a. Dan Allah letakkan. Al-mizan. Timbangan. Timbangan itu yang lurus tangannya. Kalau gini piyik namanya ya. Lihat Ustaz. Was-samaa'a rafa'aha. Bareng-bareng. Wa wada'al mizan. Lagi Ustaz ulang ya. Was-samaa'a rafa'aha. Ayo. Wa wada'al mizan. Sekarang Ustaz sambung, perhatiin Ustaz. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Bareng-bareng. Wa wada'al. Lebih keras. Was-samaa'a wa wada'al al-mizan artinya apa? Timbangan. Was-samaa'a artinya
langit. Rafa'aha, meninggikan. Wa wada'a, meletakkan. Masya Allah, langsung hafal satu ayat berikut makna maharat tajwid. Takbir, Allahu Akbar. Ayo bareng-bareng. Wassama, wassama'a rafa wa wada'al. Itu ayat berapa? 7. Sekarang ayat 8. Lihat Ustaz. Allah, coba. Agar jangan. Ini kayak lagi melarang ya. Gini ya. Tatghaw. Dengerin cara baca Ustaz. Pantulkan. Tatghaw. Tatghaw. Kalian curang. Curangnya begini ya. Ini kayak video klip, siapa ada yang tahu? Waduh, ada fans Anang di masjid. Allah. Artinya apa? Agar jangan. Tatghaw. Kalian curang. Fil mizan. Artinya sudah. Timbangan. Bukan artinya sudah. Maksud Ustadz tadi ayat 7 udah ya. Bukan artinya sudah. Dibilang gak usah pakai otak, bener gak pakai otak ini ya. Allah tatghaw fil mizan. Ayo bareng-bareng. Allah tatghaw fil. Lebih keras. Tatghaw fil. Ayat 7 wassama. Wassama'a rafa'aha wa wada'al. Allah tatghaw fil. Oke, ulang lagi lebih keras. Wassama. Wassama'a rafa wa wada'al. Allah tatghaw fil. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Senang gak? Seru gak? Ustadz mau ngasih yang lebih seru. Mau? Pulang dari sini kalian gak cuma sekedar bisa, tapi kalian Ustadz akan ajarin bagaimana bisa ngajarin keluarga di rumah, hingga serumah semuanya semangat ngafal Quran. Mau gak? Yang mau diri dan keluarganya ngafal Quran, angkat tangan bilang saya. Oke, sekarang pengen Ustaz kasih caranya. Oke, sekarang kita bikin simulasi bersama keluarga. Bapak Ibu duduknya berpasang-pasangan, dua orang. Cepetan. Yuk, berpasang-pasangan dua orang. Yang laki-laki berpasang-pasangan. Antum Ustaz gabung sana tuh. Ayo, cari teman. Duduk berpasang-pasangan. Nih, ini nggak ada temennya nih. Udah belum? Nanti kalau di rumah kumpul bersama suami, sama istri, sama anak-anak, dan mudah-mudahan sekeluarga pada ketagihan ngafal Quran. Amin. Dan sudah Rasulullah kalau belajar Al-Quran sama Jibril, dengkulnya nempel. Ayo cepetan, jangan jauh-jauh. Kalau belum kenal, kenalan. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Udah? Baik. Duduknya ada hadapan, jangan malu-malu. Dua ayat tadi kita bakal ulang-ulang, suaranya lantang, tangannya gerakin. Siap? Oke, semuanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo wassama. Wassama'a rafa wa wada'al. Allah tatghaw fil. Lagi wassama. Wawad. Allah terakhir sekali lagi wassama. Wassama arafa wa wada'al. Allah tatghaw fil.
Masya Allah. Salaman dengan pasangan, salaman. Semuanya sweet. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Sweet. Udah belum? Udah. Sweet semuanya sudah. Oke. Sekarang Ustadz mau lihat yang menang sweet, angkat tangan. Yang menang semuanya ikutan sweet ya. Ayo, semuanya sweet. Sudah? Yang menang, halo dengerin. Yang menang tolong bilang sama yang kalah. Baca lu doa tadi, gue mau denger. Baca dengan suara keras, tangannya gerakin. Kalau yang menang dengar ada salah bacanya atau salah geraknya, maka dengan bengis pukulan kenceng. Hei, salah gitu ya. Siap? Kata anak sekarang namanya battle, oke? Siap? Sekarang giliran yang kalah dulu baca, nanti kita gantian. Siap? Yang menang angkat tangan, yang menang Ustaz mau lihat, yang menang. Siap pukul yang menang? Oke. Yang kalah mulai dengan basmalah. Yang keras. Bismillah. Ayo yang kalah yang keras. Wassama. Allah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah nggak ada yang kena pukul. Jangan-jangan yang menang juga masih belum apal ini ya. Gantian sekarang, yang kalah angkat tangan, yang kalah. Yang kalah siap lakukan pembalasan. Baik, sekarang giliran yang menang. Baca basmalah yang keras. Bismillah. Ayo wassama. Allah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, bersalaman, berpelukan, bilang terima kasih. Ya Allah, seneng nggak? Seru nggak? Ya Allah, madep depan semuanya. Yang ngerasa seneng hafal Quran sama Ustadz hari ini, angkat tangan bilang saya. Yang hari ini tiba-tiba pengen sebelum mati pengen hafal Quran 30 juz, angkat tangan bilang saya. Ini serius, semuanya pengen hafal Quran 30 juz. Semoga Allah ijabah. Semoga Allah mudahkan. Ustadz merinding, Ustadz janji mau nemenin kalian ngafal Quran sampai 30 juz. Mau nggak? Yang mau ditemenin sama Ustadz ngafal sampai 30 juz, angkat tangan bilang saya. Ini mau ditemenin sama Ustadz ngafal sampai 30 juz, maunya bayar apa gratis? Gratis. Kelihatan dari tampang ya. Catat nomor handphone Ustadz 08121298. Udah belum? Belum. Kosong 812 12 lagi 98 16 41. Udah segitu doang. 0812 12 ini diulang. 0812 1298 1641. Udah? Simpen. Kasih nama Ustadz Bobby Ganteng. Kalau udah dikasih nama, kirim WA ke nomor Ustadz. Ketik daftar spasi nama spasi Al-Hakim. Kirim WA ke nomor Ustadz tadi, daftar spasi nama spasi Al-Hakim. Ustadz ulang ya. 0812 1298 1641. Kirim WA ke nomor Ustadz. Ketik daftar spasi nama. Tulis namanya ya, nggak usah nama lengkap. Nama panggilan aja, misalnya Adi, misalnya Tuti, misalnya Budi. Nama panggilan aja. Spasi Al-Hakim. Udah? Send, kirim. Kalau sudah dikirim biasanya langsung ada auto reply. Dapat balasan. Ada yang sudah kirim dan dapat balasan, angkat tangan yang sudah dapat balasan.
Tuh. Kalau belum dapat balasan, saran Ustadz beli kuota. Itu udah ada tuh yang dapat balasan. Dah. Sudah? Baik. Dah. Sekarang taruh HP-nya, taruh. Ustadz pengen cek masih hafal apa enggak 2 ayat tadi. Masih hafal? Yuk baca basmalah. Bismillah. Ayo Usama. Wassama'a rafa wa wada'al Allah tatghaw fil. Insyaallah menghafal Al-Quran mudah, semudah tersenyum. Dan Ustaz kasih tahu nih yang mau dirinya, keluarganya, keturunannya hafal Quran 30 juz, angkat tangan bilang saya. Ini terakhir nih, sebelum asar Ustadz berbagi pengalaman. Alhamdulillah Ustadz sekeluarga Allah kasih 4 orang anak, dan 3 diantaranya sudah kelar hafiz Al-Quran 30 juz, dan mereka ambil sanad ke Mesir nomor 29 dari Rasulullah. Anak keempat doain baru 14 juz, dan Ustadz berdoa mudah-mudahan Allah kasih keluarga kalian lebih hebat daripada keluarga Ustadz. Gimana caranya bisa ngafal Quran sekeluarga? Mau nggak? Mau. Ustadz dulu bareng sama istri, itu istri Ustadz ada di belakang yang paling cantik. Angkat tangan Mi. Angkat tangan Mi. Nah tuh. Itu yang pertama dan terakhir ya. Pada ketawa ini. Dan alhamdulillah dulu waktu anak-anak kecil kami ngafal Al-Qur'annya sekeluarga. Jadi ngafal tuh jangan sendiri-sendiri, bawaannya pasti kalah sama setan. Bagaimana caranya? Ustadz doa, ya Allah jadikan diriku, keluargaku, keturunanku semuanya menjadi ahlul Quran. Dan kalian doa. Ustadz doa itu berjuta-juta kali sudah. Dan yakinlah Allah ijabah. Cara Allah ijabahnya rupanya Hotel Rahmati Allah, tetangga sebelah meninggal, namanya Pak Ferry, punya anak 3, anak-anak jadi yatim. Saya diskusi sama istri saya, maka anak yang tertua kira-kira usianya 8-10 tahun, namanya Putra, tinggal serumah. Yatim itu kemudian ngafal Quran sama kami, mungkin dia senang, Allah senang. Allah kirim yatim kedua, adiknya namanya Raihan. Hingga kemudian makin bertambah yatim, makin rumah nggak muat. Rupanya memuliakan yatim duafa penghafal Quran, Allah muliakan kami sekeluarga. Kami nggak beli tanahnya, kami nggak bangun. Ustadz dikasih pesantren 3 lantai, 1,2 hektar di Cijulang, Cisarua Puncak. Dan itu pesantren Ustadz isi dengan duafa yatim, semuanya gratis penghafal Quran. Allah makin muliakan, Allah kasih di Pabuaran Cibinong 1,4 hektar tanah berikut bangunan pesantren lagi. Dan yang ketiga lebih gawat lagi, Ustadz dikasih di Citra Grand Cibubur, per meternya lebih dari 10 juta, Ustadz dikasih 1,2 hektar berikut bangunan. Dan pesantren Askar Kauni sekarang jumlahnya 47 pesantren. Semuanya gratis, nggak pakai bayar. Kauni Quranic School 506 di dalam maupun di luar negeri. Santrinya 58.000, semuanya gratis. Ustadz pengen kasih tahu kepada kalian, rupanya ngebantuin orang-orang yang belajar Al-Quran, Allah pantaskan kami sekeluarga jadi ahlul Quran. Nggak cuma kami sekeluarga, bahkan mami Ustadz, papa, mama mertua Ustadz, abang, adik, ipar, keponakan, paman, bibi, keluarga besar semuanya ketagihan ngafal Quran. Rumusnya rupanya simple. Bantuin orang belajar Al-Quran, maka Allah pantaskan kami sekeluarga besar jadi ahlul Quran. Maka Ustaz nanya, yang mau dirinya dan keluarganya Allah pantaskan jadi ahlul Quran, angkat tangan bilang saya. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi ahlul Quran. Dan yang mau bantuin orang-orang yang mau belajar Al-Quran, angkat tangan bilang saya. Dan dengerin ya, kalian solihin soliha, Allah kasih hadiah hari ini 2 ayat Al-Quran berikut maknanya dan begitu gampangnya. Maka nggak mungkin menutup kemungkinan Allah akan kasih kalian bisa hafal Quran 30 juz berikut artinya dan mengamalkannya bersama keluarga. Amin. Dan doain Ustadz dikasih tanah 4,2 hektar di Cianjur. Setelah bikin pesantren banyak,
Kauni Quranic School banyak sampai ratusan. Ustadz mau bikin Al-Quran University di Cianjur. Doain ya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan Ustadz mau bikin kampus itu gratis. Udah ada belum kampus gratis di Indonesia? Ustadz dulu belajar di Al-Azhar Mesir. Mesir itu jauh lebih miskin dari kita Indonesia. Tapi waktu Ustadz belajar di sana, 120-an negara kirim mahasiswa berjuta-juta. Tapi rakyat Mesir, Masya Allah, mereka memuliakan orang-orang belajar Al-Quran, termasuk Ustadz Abdul Somad dan lain-lain. Tapi Masya Allah, Ustadz dapati masyarakat Mesir adalah negara yang paling banyak penghafal Qurannya. Presidennya, Mursi yang digulingkan hafal Quran. Banyak menteri hafal Quran. Jangankan para elitnya, tukang sayur di pasar banyak hafal Quran. Kondektur bis banyak yang muroja Al-Quran kalau lagi bekerja. Jadi mereka semuanya kebanyakan hafal Quran 30 juz. Jadi rupanya bantu orang-orang belajar Al-Quran, Allah pantaskan kita semua menjadi ahlul Quran. Karena itu Ustadz ajak kalian semuanya, yuk kita wujudkan Al-Quran University seperti Al-Azhar Mesir. Siap kira-kira? Mudah-mudahan kita Allah pantaskan semuanya. Dan Ustadz mau ngasih hadiah nih, mushaf kauni. Hari ini Ustadz kasih hadiah buat kalian yang mau ikutan wakaf, sedekah, infak, sodako, apapun namanya, donasi buat pembangunan Al-Quran University. Kalian jihad dengan harta kalian, Ustadz jihad dengan ilmu Ustadz. Ustadz janji setiap pagi Senin sampai Jumat ba'da subuh Ustadz mau nambahin hafalan Al-Quran kalian semuanya. Mulai dari Ar-Rahman sampai satu ayat sehari, mudah-mudahan sampai kelar 30 juz kalau Allah kasih umur buat kita semua. Amin. Maka ini boleh dibayar sekarang, boleh mau dicicil, karena perempuan biasanya tukang nyicil, bener? Boleh dicicil berapa kali Ustaz? 3 kali boleh. Mau dicicil 6 kali boleh. Mau dicicil 12 kali setahun, sebulan sekali boleh. Mau dicicil 3 tahun boleh. Mau dicicil 5 tahun, 10 tahun, terserah. Ustadz cuma pengen kalian ikut ambil bagian ini, meskipun sebulan cuma 10.000, nggak ada masalah. Maka ini Ustadz bakal nemenin minimal setahun. Selama setiap hari kalian bakal Ustadz temenin ngapal Quran setiap hari. Lewat Zoom, lewat online, termasuk lewat WhatsApp group. Dan donasinya, wakafnya, nilainya 1.500.000 rupiah. Mau dicicil terserah, mau berapapun silakan. Yuk, bismillah, mudah-mudahan Allah pantaskan kita semua menjadi ahlul Quran. Angkat tangan, yuk yang mau. Angkat tangan yang mau ikutan donasi. Insyaallah silakan Mas Ali. Bapak-bapak silakan angkat tangan. Insyaallah, ayo cepetan. Dan ibu bapak, Ustadz janji insyaallah mulai hari Senin besok subuh, lusa ya maksudnya, kalian bakal diundang dalam grup menghafal Quran semudah tersenyum. Dan grup ini seluruh Indonesia ikut hafalan. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Malang, ada yang dari Cikarang, ada di mana-mana. Dan Ustadz pengen kalian semuanya nikmati setiap hari satu ayat seperti kalian nikmati 2 ayat pada hari ini. Dan insya Allah, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini Ustadz bakal nemenin kalian semuanya menjadi ahlul Quran. Ya, dan nanti Jemal Hakim Ustadz undang untuk lihat ke Cianjur, kita bareng-bareng doa di tanah itu. Mudah-mudahan Al-Quran University bisa Allah wujudkan segera. Sudah waktu asar, kalian boleh nanya tentang Kauni Quran kepada tim Kauni. Ustadz sudah jamaah sholat, Ustadz mohon izin duluan karena baru dari Bandung, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. Senin pagi pada subuh, insya Allah kita ketemu tambahan surat dan ayat-ayat baru dari Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.